Kembali kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sembahan kami, Engkaulah pujian kami, Engkaulah keagungan kami. Haleluya, Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya.
janji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar saudara semuanya? Mari di hari yang baru ini kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin mengambil ilustrasi. Ini sebenarnya kisah nyata ya. Dan sebagian besar dari kita sepertinya tidak pernah bertemu langsung dengan orangnya, tapi kita sering menyaksikan karyanya. Saudara, ada seseorang di Amerika Serikat yang bernama Ralph Waldo Emerson Barton. Saudara jangan keliru dengan seorang transcendentalist yang bernama Ralph Waldo Emerson, namanya mirip, tapi orang ini namanya ada Bartonnya di belakangnya ya. Ralph Waldo Emerson Barton lahir tahun 1891. Dia ini seorang kartunis dan karikaturis. Nah, tentunya hidupnya untuk menghibur orang. Karyanya dihargai orang sehingga orang terhibur. Dan kalau saudara coba buka Wikipedia, coba Google, karya-karyanya itu sangat amat digandrungi di tahun 1920 sampai 1930-an. Ya. Tapi saudara, ternyata pada tanggal 19 Mei tahun 1931, ya, ini tanpa saya setting, ini di recordnya tanggal 19 Mei, saudara. Ya, tahun 31 tanggal 19 Mei di penthouse-nya, apartemen, penthouse itu apartemen mahal yang level paling tinggi, lantai paling atas di Midtown Manhattan, ya, pusat kota Manhattan. Ralph Waldo Emerson Barton ini menembak dirinya sendiri di kepalanya. Dan dia menuliskan surat sebelum dia bunuh diri. Dan dia bilang, saya kehilangan satu-satunya wanita yang saya sayangi. Waktu itu istrinya yang keempat, saudara sayangnya ya. Istri yang keempat yang bernama Carlotta Monterey. Ya. Ralph Waldo Emerson Barton
mengakhiri hidupnya di usia yang ke-39 tahun. Dia menuliskan secari surat begitu, dia bilang, saya sudah melalui banyak kesulitan, saya punya banyak teman, saya menikmati banyak kesuksesan, dan bahkan ini tidak boleh ditiru, saya bergonta-ganti istri, rumah gonta-ganti juga, banyak mengunjungi negara-negara yang hebat di dunia, tapi saya muak dengan apa yang saya lakukan. Sepanjang hari selama 24 jam, saya hanya menciptakan alat untuk memenuhi hari saya. Langsung setelah itu, namanya tidak terdengar lagi di belantika keartisan, jangankan dunia, Amerika pun sudah tidak terdengar lagi. Arti hidup. Dia kehilangan arti hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar apa arti hidup kita. Apakah hidup kita ini berarti? Siapa yang membuat hidup kita berarti? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 mengajarkan bahwa Allah berfirman, manusia itu dijadikan menurut Selem dan Demuth, gambar dan rupa Allah, supaya manusia berkuasa. Ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Dan Allah memberikan perintah, beranak cucu. Dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita melihat grand design atau blueprint rencana Allah, hidup kita ini bukan cuma sekedar berarti, tapi hidup kita itu diciptakan untuk berkuasa, berdampak. Tapi seiring waktu berjalan, karena ada juga oknum yang luar biasa jahatnya yang bernama iblis, yang selalu memberi makan pikiran-pikiran kita ketika ada celah, maka perlahan pengertian kita mulai bergeser. Kalau saudara pernah kenal seseorang yang bernama Adolf Hitler, dia pernah bilang, kasih tahu bahwa berita negatif itu benar, kasih tahu terus berita negatif itu betul. Nanti lama-lama orang akan menganggap bahwa berita itu bukan negatif, tapi berita yang benar. Kehilangan arti hidup, kehilangan esensi hidup, kehilangan kebaikan Allah. Kalau kita buka dalam Yohanes 1 ayat 4, saudara, saya kutip saja. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, in him was life, and the life was the light of men. Di dalam dia ada hidup, dan di dalam hidup ada terang manusia. Oh, ini tidak main-main saudara. Kita juga baca bahwa Yohanes 14 ayat 6 berkata, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya, tidak akan tersesat, tidak akan hilang. Karena dia jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 10 ayat 10. Yesus juga berkata, dia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan, kalau tahun ini kita diajar mengikut Yesus, jalur Yesus itu jalur berkat, saudara. Berkat itu bukan cuma materi, tapi berkat itu artinya kita tidak perlu ambil pusing hal-hal yang kita tidak perlu pusingkan. Itu berkat. Ralph Waldo Emerson Barton ambil pusing hal-hal yang sebetulnya dia tidak perlu pusingkan. Kalau saudara baca biografinya, karya-karyanya luar biasa. Tahun 1922,
Kalau nanti bisa ditampilkan gambarnya, saudara bisa lihat. Rolf Burton membuat sebuah karikatur berjudul Vanity Fair. Menunjukkan orang-orang yang terkenal, yang dia bayangkan, pulang kerja setiap hari di Hollywood. Ya, itu karya yang luar biasa, tahun 1922. Lalu juga ada lukisan-lukisan yang baik, yang menarik, yang kalau kita lihat itu kita bisa seperti membaca cerita. Karena dia kartunis dan karikaturis. Ya, luar biasa. Dan juga tahun 25, karyanya pernah jadi cover majalah. Ya, karyanya itu berarti. Tapi yang menciptakan karya mencari arti hidup. 4 pernikahan berakhir dengan perceraian. Menikah, cerai. Menikah, cerai. Menikah, cerai. Dia sudah menganggap bahwa hidupnya tidak berarti. Padahal kurang berarti apa hidupnya? Tinggal di penthouse. Kekayaan punya. Kalau enggak punya, saudara, enggak bisa tinggal di penthouse di Manhattan. Manhattan itu pusat kota. Penthouse itu lantai tertinggi. Ternyata uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ternyata ketenaran tidak bisa memberikan arti hidup. Ternyata yang manusia coba kejar-kejar selama ini tidak bisa memberi arti hidup. Siapa lagi? Saudara cari. Whitney Houston. Kurang terkenal apa? Kurang hebat apa karyanya? Tapi dia mengakhiri hidupnya dalam sebuah bathtub. Kalau kita belajar bahwa jalur Allah adalah jalur berkat, kita mau terus menyangkal diri kita dengan cara apa? Selalu taat. Selalu taat. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara mesti mengerti. Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita itu memberkati kita terlebih dahulu, baru memberikan perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya. Artinya begini, kita diperlengkapi terlebih dahulu, baru kita diizinkan untuk berkarya. Saya percaya kalau hari-hari ini saudara sedang mencari apa arti hidup, jawabannya gampang. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Berkarya untuk Kristus, hidup untuk Kristus. Melakukan apapun untuk Kristus. Sebab Roma 11 ayat 36, semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Itulah arti hidup kita. Mengikut Yesus, menyangkal diri. Tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk memberi makan dan memberitakan hal-hal yang tidak perlu kita dengar. Negative thoughts, pikiran-pikiran negatif. Negative feeds, negative inputs terus kita masukkan. You will be what you eat and you will be what you hear. Saudara akan jadi apa yang saudara dengar dan saudara akan jadi apa yang saudara makan. Hari ini kita belajar bahwa arti hidup kita, bahwa Allah kita sudah memberi arti bagi hidup kita. Masih ingat bulan yang lalu kita rayakan sama-sama. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus memberi hidup kita arti. Kita tidak diciptakan untuk sekedar buka mata, makan, tidur, dan seterusnya. Tapi hidup kita diciptakan untuk membawa arti. Saya berdoa, kita semua sadar Yesus sudah memberikan hidup kita arti. Mari kita rayakan kebaikannya dengan cara apa? Menjalani hidup dengan mengikuti Yesus dengan setia.
menyangkal diri kita dan memikul salib. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Bersyukur bahwa Engkau memberi hidup kami arti. Sehingga kami tidak mencari arti di hal-hal yang lain. Tapi di dalam Engkau kami akan menemukan arti hidup yang sejati. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.